Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Kripamana, nomor absen 05 dari kelas IPA 1. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ipolexus Bunhankam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama yaitu pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrat, artinya menyatu padukan, menggabungkan dan mempersatukan. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris yang artinya nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang secara antropologis, integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Dalam demikian, integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berada dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Yang kedua ada syarat integrasi. Adapun syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, yaitu ada norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Yang ketiga ada ancaman terhadap Ipolexus Bunhankam. Ancaman terhadap negara dibedakan dalam ancaman militer atau pertahanan dan keamanan, dan ancaman non-militer atau Ipolexus Bud. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi di ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunisme dan liberalisme. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Akan tetapi meskipun demikian bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Yang kedua ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh negara tertentu dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman misal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Adapun pengaruh negatif globalisasi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang kedua ada memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ada juga ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, upah minimal regional yang rendah, dan ketidakadilan. Dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya yang pertama itu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengungsi barang-barang dari luar. Di bidang pertahanan dan keamanan, ancaman militer berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuasaan senjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Materi selanjutnya ada ketahanan nasional dalam aspek Ipolexus Bunhankam terhadap kehidupan bangsa dan negara. Yang pertama yaitu ada ketahanan dalam aspek ideologi, ketahanan dalam aspek politik, ketahanan dalam aspek ekonomi, ketahanan dalam aspek sosial dan budaya, ketahanan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Sekian literasi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.